Halo guys, sekarang kalian akan mendengarkan podcast dari aku mengenai materi pembelajaran PKN di SDMI. Tentunya aku membuat podcast ini untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran PKN di semester 4 ini. Oke, langsung saja simak penjelasannya setelah ini. Selamat mendengarkan. Oke, sebelum kita mulai pada penjelasan atau podcast intinya, izinkan aku perkenalan dulu ya. Perkenalkan, namaku Vicky Rohmatul Azizah dari kelas PGMIP semester 4. Di sini aku mau mengambil materi atau penjelasan mengenai media dan sumber belajar PPKN. Media pembelajaran merupakan alat bantu mengajar menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai tahun 2005. Media pembelajaran juga merupakan alat bantu untuk mempermudah sampainya materi pelajaran kepada siswa. Ada juga yang berpendapat, menurut Kirlech dan Eli pada tahun 2016 mengatakan bahwa media dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media atau termasuk media. Di sini juga ada menurut Gagne dan Briggs pada tahun 2016 berpendapat secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape record, kaset, video, kamera, video record, film, slide, foto, gambar, grafik, film, komputer, dan masih banyak lagi guys. Tentunya dalam melakukan proses belajar mengajar, seorang guru dituntut kemampuannya untuk dapat memilih, membuat, dan menggunakan media pengajaran. Hal ini mengingat bahwa proses belajar mengajar dengan menggunakan media pengajaran akan dapat mempermudah pengetahuan bagi siswa dan tentunya akan dapat menciptakan iklim belajar yang efektif dan menarik, sehingga sangat memungkinkan adanya peningkatan hasil belajar siswa ke arah yang lebih baik. Di sini seperti contoh ketika kita belajar mengenai alat gerak manusia, tentunya kalau kita cuma berhayal ataupun berangan-angan saja, kita kurang paham ataupun kurang nangkep di otak gitu. Makanya harus pinter, jadi guru itu harus pinter-pinter memilih media agar para siswa bisa memahami materinya dengan baik. Seperti contohnya tadi, contohnya ketika kita belajar mengenai alat gerak manusia, nah di situ kita memerlukan tengkorak ataupun ada medianya itu bisa salah satu anak dari kelas itu kita suruh maju. Nah dari situ kita nanti bisa menunjukkan langsung bahwa tangan ini merupakan alat gerak manusia, kaki ini merupakan alat gerak manusia gitu. Selain mengenai pengertian media pembelajaran,
media pembelajaran juga mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, mempermudah proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, ada meningkatkan efisien proses pembelajaran. Yang ketiga, menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar. Dan yang terakhir, ada membantu konsentrasi pembelajaran dalam proses pembelajaran. Tujuan tidak lain dan tidak bukan, maksud dari tujuan media pembelajaran ini tentunya agar para peserta didik itu lebih mudah ataupun lebih gampang untuk memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Kalau tataran anak SD, MI itu kan harus kita sebagai guru harus mencontohkan dalam dunianya anak-anak. Jadinya kita harus pintar-pintar memilih media yang kita gunakan. Nah, itu nanti bakalan menjadi pastinya tujuan pembelajaran akan tercapai. Nah, salah satunya siswa dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Nah, sementara manfaat dari adanya media pembelajaran itu yang pertama ada pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Di sini siswa akan lebih fokus ataupun akan lebih gampang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Karena mereka tertarik dengan media yang digunakan oleh guru tersebut. Yang kedua ada bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Nah, tadi yang aku katakan tadi, jika kita memberi materi, benturkanlah materi tersebut dengan dunia anak-anak agar mereka bisa memahaminya dengan lebih mudah dan lebih bisa diingat-ingat. Selanjutnya ada metode mengajar akan lebih bervariasi. Nah, ketika kita nanti menjadi guru itu sebisa mungkin kita menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda-beda agar para peserta didik kita itu tidak merasa bosan ataupun karena menggunakan metode yang monoton. Selanjutnya ada siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Nah, di sini ketika kita memilih pembelajaran ataupun strategi yang menarik, nanti pastinya siswa akan lebih, ketika kita kan dia udah tertarik. Nah, pastinya dia akan melakukan apapun yang kita suruh ataupun yang akan kita perintahkan gitu. Selanjutnya juga ada fungsi media pembelajaran. Ada beberapa fungsi dari media pembelajaran. Berikut fungsi media pembelajaran. Yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua ada fungsi afektif, yaitu media visual dapat terlihat dari tingkah kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya yang menyangkut masalah sosial atau ras. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami atau mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam pesan. Yang terakhir ada fungsi
kompensatoris, yaitu media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Di sini juga ada kriteria-kriteria mengenai memilih media pembelajaran untuk diterapkan kepada para siswa-siswi di SD maupun MI. Yang pertama ada ketepatan dengan tujuan pengajaran. Yang kedua ada dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga kemudahan memperoleh media. Yang keempat keterampilan guru dalam menggunakannya. Selanjutnya ada tersedia waktu untuk menggunakannya, dan yang terakhir adalah sesuai dengan taraf berpikir siswa. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis media pembelajaran. Sedikit tadi sudah aku bahas mengenai jenis-jenis media pembelajaran, itu ada banyak sekali. Contohnya tadi ada kamera, ada televisi. Nah, itu salah satunya. Di sini sudah diklasifikasikan berbagai jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, berikut jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio, rekaman suara, ataupun suara tip record gitu. Selanjutnya yang kedua ada media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja tetapi mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti medis, media grafis, dan lain-lain. Seperti biasanya kalau di kelas itu ada banner, contohnya mengenai susunan pengurus kelas, atau ada juga foto tentang foto itu foto figur yang ada figurnya itu gambarnya Bapak Presiden dan wakilnya, serta ada gambar Pancasila juga. Juga ada biasanya contoh kalau pembelajaran, kalau materi PKN itu ada semacam kayak pembagian wilayah, kayak kabupaten, provinsi, kota gitu guys. Selanjutnya ada media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain-lain. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. Biasanya kalau para guru itu memilih media ini menggunakan YouTube. Nah, guru mencari materi mengenai mencari video mengenai materi di YouTube. Nah, nanti ketika di kelas tinggal menampilkan ataupun siswa diminta untuk mendengarkan penjelasan yang sudah dipersiapkan, ataupun video YouTube tadi diamati oleh para siswa. Tentunya di media pembelajaran PKN ini
pastinya ada hal yang harus diistimewakan ataupun hal-hal yang harus dituntut agar media pembelajaran itu dipilih dengan baik. Di sini ada 3 keistimewaan yang harus dimiliki oleh media pembelajaran, yaitu media harus memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua, media harus memiliki kemampuan untuk menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam cara disesuaikan dengan keperluan. Yang ketiga, media harus mempunyai kemampuan untuk menampilkan suatu objek atau kejadian yang mengandung makna. Jika ketiga kelebihan telah dapat dimiliki oleh media ini, maka dengan menggunakan media pembelajaran ini, guru dapat menumbuhkan motivasi siswa agar dapat mengingat pelajaran dengan mudah, menyediakan stimulus belajar, siswa menjadi aktif dalam merespon, memberi umpan balik dengan cepat dan menghindari kebosanan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan memperhatikan begitu pentingnya pemanfaatan media pembelajaran dalam pembelajaran, maka media pembelajaran ini menjadi salah satu hal penting dan hal yang harus ada ketika pembelajaran berlangsung. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu sumber belajar. Siapa sih yang tahu mengenai sumber belajar? Atau kalian sudah tahu mengenai sumber belajar? Oke, kalau gitu aku akan menjelaskan sedikit mengenai sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Di dalam sumber belajar juga sudah diklasifikasikan beberapa sumber belajar. Yang pertama ada pesan atau message. Yang kedua ada orang atau person. Yang ketiga ada bahan atau material. Selanjutnya ada alat, device. Yang kelima ada teknik, yaitu teknik cue. Dan yang terakhir ada lingkungan atau setting. Sumber belajar menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang, sengaja, direncanakan, dipersiapkan untuk pengajaran tertentu. Yang kedua, ada sumber belajar yang dimanfaatkan, tidak direncanakan atau tanpa dipersiapkan, tetapi langsung dipakai guna kepentingan pengajaran ataupun langsung dari dunia nyata. Beberapa sumber belajar itu ada beberapa sumber belajar, maksudnya itu sumber belajar itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama ada sumber belajar cetak, contohnya buku, majalah, ensiklopedia, brosur, koran, poster, dena, dan lain-lain. Selanjutnya ada sumber belajar non cetak, contohnya film, slide, video, model, boneka, audio, kaset, dan sebagainya. Ada juga sumber belajar berupa fasilitas, ada auditorium, perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan olahraga, dan sebagainya. Juga ada sumber belajar yang berguna berupa aktivitas atau kegiatan, yaitu wawancara, diskusi, ceramah, pidato, dan lain-lain. Juga ada yang terakhir itu sumber belajar yang berupa lingkungan. Contohnya taman, terminal, stasiun, kayak tempat wisata seperti itu bisa sekali menjadi sumber belajar untuk para adik-adik ataupun para peserta didik kita.
Tentunya dengan adanya sumber belajar itu pastinya ada fungsinya dong ketika sumber belajar itu diciptakan. Nah, berikut fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat ada lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima memungkinkan belajar secara seketika. Dan yang terakhir ada memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai media dan sumber belajar pembelajaran PPKN. Mungkin dari teman-teman semua ataupun dari guys semua yang belum jelas ataupun belum memahami apa yang aku katakan tadi, bisa langsung komen di bawah ataupun bisa langsung japri ataupun bisa langsung pergi ke IG aku, yaitu @vicky_azr atau lebih mudahnya susah sinyal. Oke, jangan lupa follow juga. Sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika kurang maksimal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.